Puji Tuhan. Baik. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Kita bertemu kembali. Pada kesempatan ini saya menyambut dengan baik Bapak Ibu yang datang, yang merupakan stok baru, fresh, stok lama juga fresh. Ya. Baik, kita buka dalam Ibrani pasal 5. Saya ingin kita baca dari ayat yang ke-11. Dengan kasih Kristus saya undang kita sama-sama berdiri ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Stop dulu sampai sini. Tentang hal itu kalau kita baca di atasnya, ini berkisah tentang bagaimana hubungan Kristus dengan Melkisedek ya, bagaimana persamaan antara Kristus dengan Melkisedek. Terus ayat 12. Sebab sekalipun kamu hidup dari sebelum waktu, sudah seharusnya menjadi pengajaran. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, dia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab dia adalah anak kecil. Ya, stop dulu. Anak kecil di sini maksudnya kalau dalam bahasa Inggris childish, bukan childlike. Childlike itu Yesus katakan kalau mau masuk ke kerajaan surga seperti anak kecil. Ya, tapi ini childish ini kekanak-kanakan, sebentar-sebentar. Sebentar-sebentar ya. Lanjut 14. Tetapi makanan keras adalah membawa orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Baik, kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini kepada kami kembali diperdengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih firman-Mu ini yang menjadikan hidup kami. Firman-Mu berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Kami mau hidup Tuhan, tapi bukan sekedar hidup, kami mau dewasa. Oleh sebab itu pagi hari ini kami bersyukur firman-Mu kami jadikan makanan kami di pagi hari ini. Engkau berkati kami semua. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya ingin membaca ayat yang ke-14 sebagai ayat pokok kita. Saya baca ulang. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Tadi sebelumnya ayat 12 kita baca susu. Kalau roti dibanding susu, otomatis roti lebih keras, susu lebih lunak. Bahkan kadang roti yang keras itu dilunakkan ketika direndam di dalam susu untuk diberikan kepada anak-anak. Ya. Nah, pagi hari ini saya memberikan tema menjadi dewasa. Jadi kita ambil dari Ibrani pasal 5 ayat 14. Ya. Saya pakai angka 1, berarti ini jilid pertama. Minggu depan kita sambung. Kalau sekaligus tidak akan selesai. Surat ini, Ibrani ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Yahudi yang berdiaspora atau orang Yahudi yang sudah merantau ke berbagai pelosok di dunia ini. Sudah merantau ke berbagai belahan dunia ini. So, Bapak Ibu, kita adalah orang-orang Yahudi secara rohani. Jadi surat ini juga sesungguhnya ditujukan kepada kita. Ya. Ingat, orang Yahudi ingat, sekali lagi boleh dicatat. Orang Yahudi orang yang istimewa bukan karena saya mau menjunjung tinggi, tidak. Kenapa saya katakan istimewa? Orang Yahudi adalah bangsa yang dari semula secara perdana dan terlama mendapatkan firman Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Ketika bangsa lain, ya suku bangsa lain belum mendapatkan bimbingan firman Tuhan, tapi bangsa Yahudi sudah mendapatkannya mulai dari Kejadian sampai kepada kitab
Wahyu itu ditujukan kepada orang Yahudi. Kenapa saya katakan gitu? Dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-17, di sana dikatakan hukum Taurat diturunkan oleh Musa, tapi hukum kasih karunia oleh Yesus Kristus. Jadi baik oleh nabi maupun oleh anak Allah langsung, firman Tuhan dikhususkan bagi orang Yahudi. Tetapi firman Tuhan katakan, secara waktu kamu semestinya menjadi orang dewasa. Halo Bapak Ibu yang menjadi Israel rohani. Secara waktu Anda begitu dilahirkan, Anda Kristen. Tapi Kristennya kalau misalnya seorang tua yang punya anak ya, umur 20 tahun masih digendong, masih ngedot, kira-kira itu disukai oleh orang tua enggak? Pasti tidak. Pasti tidak. Jadi kita harus menjadi orang yang dewasa. Kalau tidak bertumbuh dewasa, nah ini repot nih. Ada ungkapan yang mengatakan begini. Kamu adalah siapa? Kamu adalah apa yang kamu makan. Ya, artinya apa? Pribadi kita terbentuk, dibangun oleh karena makanan. Ya, atau siapa kamu karena apa yang kamu makan menjadi siapa kamu. Ya. Sekarang kita contohkan begitu. Kalau kita lihat orang-orang di Afrika yang beberapa dekade yang lalu, kita melihat mereka adalah orang-orang yang kerempeng, kurus, orang hidup tapi masih nampak ya semua tulang-tulang rusuknya. Kita katakan apa? Manusia kurang gizi. Ya. Tapi kalau kita lihat orang gemuk, ini manusia gendut. Jadi apa yang kamu makan, kamu adalah apa yang kamu makan. You are what you eat. Atau kita, siapa kita didasarkan dari makanan kita. Kenapa gitu? Karena makanan membentuk sifat. Makanan membentuk sifat, jangan salah Bapak Ibu. Ya. Kalau kita sering makan yang keras-keras, ada yang sini suka makan daging harimau. Begitu makan daging harimau, nanti takutnya pribadinya sikapnya seperti harimau. Sebentar-sebentar mau nerkam orang. Atau ada yang suka makan ular. Kemarin saya dikirimi video di Cina, ada budidaya ular. Ularnya tidak berbisa. Ya. Budidaya ular dan ternyata itu untungnya lumayan. Dia budidaya seperti dibikin di tempat tidurnya. Jadi mereka ular-ular itu ada di tempat tidur, dibikin bertengger beberapa lapisan. Ular itu hidup di sana, dikasih makan. Ya kalau sering makan ular nanti sifatnya suka. Betul? Saya ngomongnya ada faktanya loh. Ada faktanya. Nanti firman Tuhannya saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi apa yang kita makan menjadi siapa diri kita. You are what you eat. Ya kan? Jadi orang Yahudi yang ditulis oleh ilham Roh Kudus, surat Ibrani kepada orang Yahudi, harus kita ingat adalah orang yang istimewa karena dialah perdana, kelompok perdana, suku bangsa perdana yang perdana menerima firman Tuhan dan yang terlama menerima firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu jangan bangga ya. Saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu. Kita sering Natal, betul? Tiap tahun kita merayakan Natal. Ketika bangsa Majus, orang Majus datang sampai ke Yerusalem, mereka sebentar singgah di kerajaan Herodes. Kemudian dia bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir? Siapa yang menjawab? Orang Yahudi, karena Raja Herodes panggil semua imam-imam, kepala pemuka-pemuka ahli Taurat. Orang Yahudi tahu firman Tuhan. Tapi datang nggak dia menyembah kepada Yesus? Tidak, yang datang menyembah orang Majus. Jadi perhatikan baik-baik. Makanya Yesus katakan, ya, makanan keras, firman Tuhan katakan, makanan keras itu untuk orang dewasa. Makanan yang tidak keras seperti susu untuk bayi, untuk anak-anak. Nah, pagi hari ini, selama Anda sudah menjadi Kristen, apakah Anda terus diberi sekop makanan keras atau terus dinina bubuk?
Datanglah ibadah, nanti kalau datang ibadah Anda akan diberkati. Datanglah ibadah, kalau datang ibadah nanti kalau Anda misalnya punya masalah ada dana diakonia. Ini semua adalah iming-iming, semua adalah nina bobo. Nina bobo. Ya. Kadang-kadang saya lihat di gembala juga susah memanggil untuk datang ibadah. Datanglah ikut ibadah. Jumlah yang datang ibadah kaum ibu tidak cukup banyak. Ya udah kalau gitu kita bikin Zoom. Datanglah di Zoom. Wah juga susah. Ya. Jangan jadi jemaat yang terus dinina bobo, tidak dewasa-dewasa. Saya sampai berpikir gimana supaya jemaat ini datangnya sebelum jam 9 sudah penuhi ruangan ibadah. Hari ini kita kedatangan tamu yang cukup jauh, perjalanan 2 jam. Tapi belum jam 9 sudah tiba. Maaf, kemarin saya kasih contoh yang nampak, kalau saya naik ke atas saya nampak rumahnya itu, datangnya terlambat. Apalagi kalau pelayan, sebenarnya nggak boleh terlambat, harus datang doa. Tapi hari ini masih ada yang terlambat. Nggak dewasa-dewasa. Betul, nggak dewasa-dewasa. Terus saja mau dinina bobok, terus saja mau didorong. Kapan dewasanya? Nah, untuk sampai bangsa Yahudi yang keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, supaya mereka bertahan hidup, makan supaya kuat, supaya dewasa, anak-anak yang dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian supaya dewasa, Tuhan kasih apa? Kasih makanan manna. Betul? Manna itu adalah roti yang turun dari surga. Ya kan? Tuhan kasih manna. Ya. Ketika Tuhan memberikan manna, mencukupkan, pada waktu yang bersamaan itu adalah satu ujian. Makan tuh satu ujian. Dulu, zaman dulu, ada pameo berkata, khususnya di kalangan GPD, banyak hamba-hamba Tuhan mati kelaparan. Tapi zaman sekarang mati kekenyangan. Sebentar-sebentar kita dengar hamba Tuhan ini sudah pergi padahal umurnya masih apa? Masih muda. Kenapa? Tidak mengatur pola makan. Kadang-kadang yang disalah, oh jemaat, aku diundang sama jemaat. Kalau aku datang ke jemaat, wah makanannya luar biasa. Anda harus bersyukur sebagai gembala kalau punya jemaat yang bermurah hati, datang memberikan makanan yang lumayan. Tapi kan Anda juga harus dong jaga diri dong. Ya kan? Kalau nggak jaga diri, coba lihat banyak yang akhirnya meninggal karena stroke dan lain sebagainya. Ya kan? Firman Tuhan katakan apa? Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 17. Yang pasal 16 di sana dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tempat roh Allah berdiam? Kemudian masuk yang 17, barang siapa membinasakan bait Allah, dia akan dibinasakan Allah. Caranya bagaimana membinasakan bait? Kita sendiri makan tidak atur kita. Nah, tadi firman Tuhan katakan, kalau anak-anak itu makannya itu menjadikan kekanak-kanakan, kita lihat bangsa Israel diberi mana, begitu mereka keluar menyeberang laut Tebrau, diberi mana sampai kaki mereka menginjakkan tanah Kanaan dan berhenti. Artinya Tuhan mensuplai secukupnya, tidak kurang. Pada waktu yang bersamaan itu merupakan satu ujian. Dari mana kita tahu? Coba kita buka dulu di dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat 20. Ayat 4 di sana dikatakan Tuhan menurunkan mana bagi orang Israel, bagi umat pilihannya. Tapi di ayat 20 coba kita lihat. 16 ayat 20. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Tuhan memberikan mana untuk dimakan, untuk kecukupan mereka. Tapi Tuhan katakan gini, ambil secukupnya. Jangan berlebih.
Kalau satu hari kamu makan 1 gomer, cukup 1 gomer, ya ambil 1 gomer. Kalau kita makan cukup 1 piring, ya 1 piring. Kalau misalnya takarannya 1 piring itu bukan penuh, ya ambil itu. Ini anak Tuhan kalau soal makanan banyak sekali pengujian. Ya. Kadang kalau perjamuan kasih itu saya duduk aja dekat-dekat meja itu saya mikir, saya lihat satu-satu, kadang saya bingung. Ya. Tahukah Bapak Ibu, di setiap pertemuan, bukan hanya di gereja, di setiap pertemuan, di dalam seminar, ya, kenapa dibikin kasih nasi kotak? Karena audiennya yang notabene anak Tuhan itu sulit diatur. Kadang-kadang mengambil lebih dari kebutuhan. Nanti sisanya yang tidak termakan itu. Sementara Yesus memberikan makanan orang 5.000 orang, sisanya bermanfaat dan bersih. Sisanya itu bukan dari habis bekas makan, tapi sisa yang belum dibagi itu sisa. Pengertian firman Tuhan. Tapi banyak kalau makan itu, yang sisanya itu yang ambil sepiring, makannya nggak cukup, nggak sampai sepiring besar, tapi ambilnya besar. Sisanya, apakah sisa ini untuk orang? Pelajari itu. Pelajari itu. Firman Tuhan katakan masih ada sisa berapa bakul? 12 bakul. Itu apakah sisa dari piring-piring yang dimakan oleh orang banyak? Tidak. Nah, kita lihat, coba buka Bilangan pasal 11, 32 mulai. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 gomer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Ini berkisah tentang bangsa Israel mengeluh, kok nggak pernah makan daging ya, katanya. Ya, kami di Mesir makanannya cukup, makan daging dan lain sebagainya. Terus ayat 33. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. 34. Sebab itu dinamai tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Betul? Makanan membangunkan sifat kita. Ini firman Tuhan. Kadang dari makanan kita bisa lihat, oh karakter orang ini bagaimana, sifat orang ini bagaimana. Ya. Bapak Ibu, kalau kita mau dewasa, kita harus lihat tuntunan firman Tuhan. Ya. Makanan diberikan untuk kecukupan, tapi pada saat yang bersamaan untuk menguji. Ingat, Tuhan hanya mau pakai orang-orang yang lulus ujian. Kedewasaan itu diukur dengan lulus ujian. Kita sekolah, kalau orang tidak mau ujian tidak akan naik kelas. Tidak akan menjadi mahasiswa, tidak akan menjadi profesor kalau tidak berkenan ujian. Tidak berkenan menghadapi ujian. Ya. Kita lihat di sini. Ya. Makanan menguji kita juga. Nah, pagi hari ini apa kaitannya makanan dengan dewasa? Tentu Bapak Ibu berpikir, kenapa Om bawa makanan padahal temanya dewasa? Karena firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus ini, ya, dia berkata dari segi waktu sebenarnya kamu sudah menjadi pengajar. Betul kan? Orang Yahudi yang pertama dan perdana dan terlama mendapatkan firman Tuhan. Tapi ternyata tidak. Ya. Ini Paulus sendiri yang menulis kepada Paulus, orang Ibrani, suku Benjamin asli. Dia tulis ini ditujukan kepada orang-orang Ibrani yang berdiaspora. Nah, sekarang kita ini adalah Ibrani rohani. Ditulis dan ditujukan kepada kita. Secara lamanya kita dengar firman Tuhan, kita semestinya sudah menjadi pengajar. Tapi pada hakikatnya kita masih childish. Tadi saya katakan beda antara childish dengan childlike. Kalau yang di dalam ayat 13 itu childish.
Tapi kalau yang Yesus katakan di dalam Matius 18 itu, barang siapa mau masuk ke surga harus seperti anak kecil, childlike bahasa Inggrisnya. Tapi kalau ini childish itu kekanak-kanakan. Disinggung sedikit marah, disinggung sedikit nggak terima. Makanan membuat seseorang menjadi dewasa. Nah, pagi hari ini kita mau melihat apa yang dimaksud makanan menjadi kita akan dewasa. Saya mau kita membuka Matius pasal yang ke-4. Kita baca 1 sampai 4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari bibir, dari mulut Allah." Di sini Yesus menyatakan bahwa kita butuh makan untuk jasmani kita bisa bertumbuh. Seperti tadi diberi makan mana. Kalau kita butuh 1 hari makan 3 kali untuk kecukupan gizi tubuh jasmani kita, untuk membangun postur tubuh kita dengan berbagai makanan yang sehat, maka kita juga, Yesus juga memperbandingkan makanan fisik yang dibutuhkan oleh tubuh kita dibandingkan sama dengan firman Tuhan. Itu perbandingannya. Yang ketiga, Nah, kemudian Yesus membandingkan antara makan dengan dengar firman Tuhan. Di sini apa yang kita bisa terima? Bahwa Yesus, sampai detik Yesus ada di atas muka bumi, ingat, Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Maknanya Allah masih simpan, masih ingat catatan firman Tuhan yang pernah disampaikan kepada umat Yahudi. Karena ayat ini diambil dari Ulangan pasal 6. Jadi begitu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, Allah sudah memberikan. Bukan hanya mana ini saja, tapi firman Tuhan itu yang menghidupkan kamu. Ya kan? Sampai Yesus anak Allah atau Allah yang berinkarnasi menjadi manusia turun ke atas muka bumi, kembali mengingatkan bahwa sudah tercatat, ada catatan yang berabad-abad dia tulis, dia simpan, dia ingat bahwa manusia hidup bukan hanya karena roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari bibir mulut Allah. Itu maknanya apa? Maknanya kita memang lupa bahwa kita untuk hidup rohani kita butuh makanan rohani. Artinya apa? Bahwa firman Tuhan untuk membangun kehidupan relasi kita dengan Tuhan, dengan Allah Sang Pencipta. Karena ayat firman Tuhan ini katakan, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu adalah satu relasi dalam konteks kerohanian kita. Untuk kita menjadi anak Tuhan yang hidup rohaninya, harus ada relasi yang terhubung dengan Tuhan. Kalau kita butuh makan 1 hari 3 kali, kita juga butuh firman Tuhan untuk hubungan relasi kita dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah melepaskan relasi ini. Tuhan menghendaki relasi ini terus saja terhubung, tapi kita yang menjauhkan relasi Tuhan. Buktinya, Kejadian pasal 3 ayat 8. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah datang ke Taman Eden. Ketika mendengar jejak langkah Allah, kemudian maka Adam dan Hawa lari sembunyi ke belakang pohon ara. Artinya apa? Yang menghindar siapa? Yang menghindar manusia, bukan Allah. Lari, simpan, bersembunyi. Dengar tapi tidak mau menanggapi suara Tuhan, tidak mau menanggapi panggilan Tuhan. Bapak Ibu dipanggil untuk menjadi anak Tuhan. Dengar, dia panggil nama saya. Betul?
Itu dari anak sekolah minggu. Dari anak sekolah minggu. Ya. Kalau sekarang kita sudah dewasa, kita nyanyi lagu itu, Bapak Ibu rasanya lucu ya. Ini kan anak sekolah minggu. Tapi kenyataannya memang kita nggak pernah dengar. Ya, nggak dengar. Sama seperti orang Yahudi. Orang Yahudi dikasih tahu sudah disiapkan mana untuk makanan dia. Satu hari cuman boleh ambil secukupnya, jangan lebih. Kalau lebih nanti busuk, diambil lebih. Pertanyaan saya, mau nggak kita makanan yang sudah basi? Nggak mau. Kalau makan firman Tuhan sekali aja, itu terus. Firman Tuhan katakan, firman itu harus. Firman itu awalnya logos. Logos itu ada di surga. Ketika kita dengar, kita melakukan relasi dengan Tuhan, kita dengar firman itu datang, kita terima, itu menjadi rema. Dan ini harus yang fresh. Setiap hari kita harus makan firman, makanan yang fresh. Kalau kita makan yang basi, sakit perut. Betul? Kalau kita jarang mau makan, makanannya itu saja, nggak ada rubah-rubah, banyak kesakitannya. Kalau di jemaat ada yang sakit, itu yang menjadikan masalah. Secara umum saja, kalau ada yang sakit, betul nggak ibu-ibu sudah mikir, kapan kita kunjungi ya yang sakit kan? Mari kita kunjungi. Nanti ibu gembala ingat, dia ada diakonia. Ibu gembala telepon sama Ega, jangan lupa keluarkan biaya diakonia untuk dia. Kalau ada yang sakit, orang lain semua terpengaruh. Sama seperti ini, waktu Musa katakan ambil makanan yang secukupnya, tidak mau dengar firman Tuhan, ambil banyak karena rakus, akibatnya busuk, semua perkemahan terpengaruh. Semua perkemahan jadi terpengaruh. Bau busuknya, paru-parumu rusak, tidak memberikan udara yang segar. Kita jangan jadi jemaat yang sakit. Kalau jemaat yang sakit nanti merepotkan yang lain. Saya maksud sakit rohani, bukan sakit jasmani. Ya kalau sakit rohani kan bingung kan nanti kita kan, di manalah orang ini, di manalah ini, menjadi penyakit yang menular ke satu tempat sampai seluruh perkemahan jadi bau. Yang kedua, kita buka lagi Keluaran pasal 16, 28. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu, itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti itu untuk 2 hari. Tinggalkan kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7. Nah, yang kedua aturannya, ambil mana itu pada hari ke-6 2 kali lipat. Tetapi hari ke-7 jangan keluar ambil mana. Nanti kalau keluar ambil mana tidak. Tapi ada juga yang ngeyel. Ambil cukup untuk hari ke-6, hari ke-7 keluar lagi dia mencari mana. Itu maknanya apa? Maknanya tidak percaya akan firman Tuhan. Tuhan katakan hari ke-7 tidak ada mana. Jadi hari ke-6 harus ambil double. Tadi disuruh ambil secukupnya, ambil lebih. Itu menunjukkan kerakusan sifat kita. Yang kedua, waktu disuruh hari Sabtu, hari ke-6 ambil 2 kali lipat, ambil 1 kali aja untuk cukup. Hari ke-7 keluar cari. Itu maknanya apa? Tidak percaya kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan ini, ya, itu ketika kita adakan relasi dengan Tuhan harus dibaring dengan iman, harus dibaring dengan percaya, baru kita bisa bertumbuh. Ya. Dan marilah kita selalu mencari firman yang fresh, firman yang segar, firman yang sungguh-sungguh kita responi. Gereja cuma 2 saja model gereja. Gereja cuma 2 model saja. Walaupun di Indonesia denominasi gereja ada 350 denominasi. Seperti GPDI,
GBI, GBT, ya kan? Nah, GIA, itu semua totalnya ada 350 denominasi. Tapi saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu. Seandainya kita nanti pulang ke surga, apakah Tuhan akan tanya, apakah kamu jemaat GPD Betani? Halo? Enggak ada Tuhan tanya itu. Model gereja di atas muka bumi cuma 2. Dari mana saya tahu? Waktu Yesus datang ke rumah Betani, di sana ada Maria dan Marta. Di mana Lazarusnya? Kan mereka bertiga ini kan, Lazarus, Maria dan Marta. Kalau kita kan masa Lazarus meninggal, enggak, waktu dia meninggal Yesus datang, dia yang bangkitkan. Jadi di mana Lazarusnya? Karena gereja gambaran daripada mempelai wanita, maka di sana yang muncul itu hanya Maria dan Marta, menggambarkan gereja. Satu gereja sibuk dengan berbagai hal. Marta sibuk masak, sibuk semuanya. Sibuk dengan metode, sibuk dengan KKR, sibuk segala-gala pokoknya. Sibuk dengan program, itu satu gereja. Model gereja. Yang satu lagi model tuh Betani. Yang Tuhan katakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yang Tuhan kehendaki adalah model gereja Betani, yaitu model gereja Maria, di mana Maria duduk di bawah kaki Tuhan, dengar terus apa yang Tuhan katakan. Dari mendengar menyembah, dari mendengar menyembah, dari banyak dengar firman Tuhan kita datang menyembah, dari banyak mendengarkan firman Tuhan kita datang menyembah. Saya senang di dalam ibadah pelayan minggu lalu, hari Senin lalu, saya senang, saya disemangati kembali. Kenapa saya katakan gitu? Waktu kita baru buka gereja di sini, ada doa semalaman, sebulan sekali. Tapi sudah lama tidak dilakukan doa semalaman. Kemudian salah seorang daripada yang ikut ibadah doa pelayan, kalau boleh, bangkitkan kembali doa semalaman. Saya dulu waktu saya sempat pindah ke tempat lain, saya mengikuti doa semalaman, bukan sampai jam 12 atau jam 1, sampai jam 5 pagi, saya terkejut juga tapi saya ikutin. Saya langsung rasanya tepuk tangan, saya disemangati kembali. Dulu waktu kita baru bangun di sini, ada doa semalaman sebulan sekali. Orangnya masih ada di sini tuh, ada Sensi, ada Mario. Bukan hanya itu lagi. Entah sebulan sekali atau 2 bulan sekali, saya udah lupa. Ada doa keliling. Dulu ada, kalau kita keliling kota Pekanbaru ada sampai 7 mobil. Kita berdoa keliling. Sekarang kemana? Suruh doa pelayan aja, datangnya alam walam. Iya. Doa pelayan, tidak semua datang. Dulu waktu doa pelayan kita sebutkan, yang datang itu juga para pengurus rayon. Waktu pertama kali diadakan doa pelayan, di mana semua datang, hanya satu pengurus rayon yang datang, Bapak Albert. Yang lain nggak datang. Sehingga Bapak Albert pun rasa, kok saya sendiri, yang lain kemana? Yang lain kemana? Sehingga beliau pun jadi mundur. Ini kalau yang sakit ini, yang lain jadi sakit, jadi ikut sakit. Makanya jangan makan makanan yang basi jadi sakit. Saya senang dibangkitkan kembali untuk bisa doa semalaman. Saya tantang langsung, gimana akhir bulan Juli ini kita doa semalaman? Setuju Saya mau tanya dulu, siapa mau ikut doa semalaman? Cuman satu orang kan yang angkat kan? Ayo, siapa yang mau ikut doa semalaman? Nah, baru 3 orang. Siapa lagi? Baru 3 orang. Siapa lagi? Nah. Karena relasi dengan Tuhan itu tidak terhubung dengan baik, maka kadang doa pun kita malas. Betul?
doa pun kita malas. Yesus membandingkan antara firman yang keluar dari bibir mulut Allah dengan makanan yang jasmani. 1 hari 3 kali kita butuhkan, harusnya 1 hari juga kita makan firman Tuhan 3 kali. Saya tanya tadi pagi, siapa yang bangun pagi buka Alkitab baca firman? Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, yang lain? Betul? Gimana? Pagi butuh sarapan toh, tengah hari butuh makan, malam butuh makan. Kita jangan makan yang basi, nanti sakit perut, nanti berdampak kepada lingkungan kita. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua kembali membina hubungan yang akrab dengan Tuhan, yang Tuhan mau. Walaupun Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak pernah mau memutuskan hubungan relasi Tuhan dengan ciptaannya. Dia masih cari, Adam, di mana engkau? Adam, di mana engkau? Kalau saya boleh, Pak Adam itu saya boleh pinjam nama. April, di mana engkau? Samuel, di mana engkau? Kalau boleh pinjam nama kan? Ya kan? Siapa lagi? Minggu lalu kita baru memberkati satu keluarga. Jadi waktu di dalam firman Tuhan, waktu disuruh untuk pergi berperang, Tuhan katakan, siapa yang baru nikah boleh nggak pergi perang. Jadi kemarin ada pasangan yang diberkati, tapi minggu berikutnya nggak datang. Saya maklum karena baru nikah. Tapi hari ini muncul, puji Tuhan. Mari bina hubunganmu yang akrab dengan Tuhan melalui bersekutu dengan Tuhan. Seperti Maria. Maria duduk di bawah kaki Tuhan, terus mendengarkan Tuhan. Cuman ada 2 saja model gereja. Yang lain itu merek semua. Merek tidak membawa kita ke surga. Ingat, merek tidak membawa kita ke surga. Ini ditulis GPDI. Ini tidak membawa ke surga. Tidak. Jangan Bapak pikir nanti ini GPDI bawa ke surga. Tidak. Ini hanya payung hukum saja supaya kita ibadah. Ada di dalam negara kita ada payung hukum. Tapi misalnya GBI, besok kita ganti jadi GBI. Ini juga payung hukum. Dan ini tidak membawa kita ke surga. Ingat Bapak Ibu. Yang membawa kita ke surga adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dari mana kita tahu? Domba-dombaku mendengar suaraku. Dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan pasti mereka tidak akan binasa. Coba kita buka dulu. Yohanes 10, 27 dan 28. Kita baca. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Kalau kita tidak mau sering dengar suara Tuhan, tidak mau sering dengar firman Tuhan, bagaimana kita mau mengikuti Tuhan? Ayat 28. Dan aku memberi hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Itu jaminan pertama. Jaminan kedua, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bagi yang muda-muda ini, kalau Anda tidak kuat dalam firman, begitu datang satu pria yang gagah pakai mobil Pajero, Anda lupa sama Tuhan. Betul. Iya. Halo orang-orang tua, saya ingatkan. Saya sedih kadang-kadang lihat pemuda. Hari ini kita mau tabiskan pemuda. Ya. Kadang saya sedih. Ada banyak orang tua yang punya anak mudanya di rumah, tapi kemana? Mengapa Tuhan katakan kepada Abraham adalah sahabat Allah? Karena Abraham memberikan pengajaran yang luar biasa. Waktu terjadi keponakan Abraham, Lot,
dikalahkan oleh 4 raja yang bergabung, menculik Lot, membawa semua harta bendanya. Abraham, di rumah dia ada berapa? Ada banyak orang yang tinggal di rumah dia dan lahir di rumah dia. Karena Abraham menjadi seorang bapak yang mengajar supaya ini menjadi prajurit-prajurit, maka Abraham membawa yang lahir di rumahnya untuk pergi berperang supaya apa? Mengembalikan Lot kepada dia, dan ternyata berhasil. Bapak-bapak harusnya seperti Abraham, mau mengajar anaknya untuk menjadi prajurit-prajurit perang, bukan membawa senjata. Prajurit-prajurit yang suka berdoa, suka ibadah, harusnya begitu. Ya. Kadang-kadang saya lihat orang-orang tua ini kadang bingung saya. Ya. Saya nggak tahu yang pastinya akhir zaman kapan, tapi firman Tuhan katakan akhir zaman, orang dari utara ke selatan, barat ke timur cari firman nggak dapat, tidak dapat. Sementara Bapak Ibu yang masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Saya duduk minggu lalu dengan seorang sahabat saya. Dia katakan memang anak Tuhan itu perlu dianiaya ya, supaya lihat sungguh-sungguh nggak ikut Tuhan. Kita berbicara tentang yang baru viral itu. Kadang-kadang disuruh datang ke gereja aja, setiap minggu susahnya minta ampun. Ya, ibadah di rumah juga susah, ya kan? Ibadah rumah tangga, gilirannya sudah ini. Jangan saya dululah, lewat dululah. Betul? Lewat dululah. Saya kadang-kadang nggak ngerti, lewat itu karena makanan atau karena apa? Kalau karena makanan, nggak usah makan pun nggak apa-apa. Saya bahkan sebagai hamba Tuhan, saya katakan, kalaulah boleh saya selesai menyampaikan firman Tuhan, saya pulang mau cepat tidur. Karena saya sebelum pergi, jam 6 saya makan dulu, supaya jangan saya kelewat malam saya makan. Kalau hanya lantaran makanan, tidak masalah. Nggak usah makan pun nggak apa-apa. Yang penting kan firman Tuhan. Firman Tuhan, Anda membuka pintu rumah, ada ibadah. Firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 18:20, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Menghadirkan Tuhan di rumah itu. Nah, mari pagi hari ini saya mengundang kita semua, jadikan firman relasimu lebih akrab dengan Tuhan. Bangun hubungan relasi yang akrab dengan Tuhan. Sebagaimana dibutuhkan satu hari makan makanan jasmani 3 kali, kita juga butuh membina relasi kita dengan Tuhan, supaya kita menjadi pribadi yang dewasa. Orang yang dewasa, orang yang tidak gampang sakit hati, tidak gampang ya tersinggung, tidak gampang tersungging ya. Dan nanti masing-masing saya sambung minggu depan, masing-masing kita akan lihat ya, apakah kita sudah sampai tahap itu atau belum. Kita sambung minggu akan datang. Tuhan memberkati.